Anak ini tidak pernah sakit ketika dia pergi ke kebun binatang. Saat melihatnya, semua hewan ketakutan dan menjadi panik. Seekor gorila bahkan memecahkan kaca dan menyerangnya. Bahkan waktu kelahiran anak ini lebih aneh, yaitu tanggal 6 Juni jam 6. Ini adalah pertanda buruk bagi orang. Banyak hal aneh terjadi padanya. Anak laki-laki itu bernama Damin. Di hari ulang tahunnya yang kelima, orang tuanya mengadakan pesta ulang tahun. Tiba-tiba seekor anjing hitam muncul. Dia dan pengasuh saling memandang. Setelah itu pengasuh langsung naik ke atap dengan tali di lehernya, berteriak kepada Damin dengan senyum di wajahnya. "Semua ini untuk kamu." Lalu dia melompat. Ini benar-benar aneh. Para tamu ketakutan dan semua menjadi kacau. Robert langsung menyelamatkan Damin. Tapi Damin tidak takut sedikit pun, bahkan melambai pada anjing hitam itu. Selanjutnya, ada Romo yang ingin bertemu Robert dan mengatakan bahwa Damin adalah inkarnasi iblis yang akan menyebabkan kerugian bagi orang-orang di sekitar. Tapi Robert tidak percaya. Dia memilih pergi. Romo Brennan memberitahunya kalau Damin bukan anaknya. Robert berhenti setelah mendengarkan dan berjalan kembali lagi. Romo lanjut berkata kalau ibu kandung Damin adalah seekor serigala. Robert tidak ingin mempercayainya dan meminta polisi untuk membawa Romo itu pergi. Robert perlahan ingat Romo itu saat istrinya Catherine sedang melahirkan. Robert yang seorang diplomat pada saat itu datang ke rumah sakit dengan cepat. Tapi sayangnya Romo memberitahunya putranya telah meninggal. Ini membuat Robert tidak terima. Tetapi Romo menunjukkan sesuatu. Dia membawa Robert ke sebuah ruangan. Ada anak yatim piatu yang ibunya meninggal karena distosia. Dia berharap Robert bisa membesarkannya. Saat ini Robert tidak punya pilihan. Dia tidak ingin istrinya mengetahui tentang anak mereka. Jadi dia mengadopsi anak itu tanpa memberitahu istrinya dan diberi nama Damin. Dengan kedatangan Damin, karir Robert juga meningkat. Dia dipromosikan menjadi wakil duta besar. Karena saat duta besar sedang bepergian, saat waktu menunjukkan pukul 6:06 sebuah tanker menabrak mobil duta besar dan bensin terus mengalir ke dalam mobil. Tiba-tiba ada putung rokok dan terjadilah ledakan. Duta besar pun meninggal. Karena itu Robert dipromosikan menjadi duta besar. Tak lama kemudian kasus bunuh diri pengasuhnya membuat Robert menjadi berita utama. Hal ini membuat mereka belum menemukan pengasuh. Setelah itu ada Mrs. Baylock datang untuk melamar pekerjaan. Pasangan ini sangat puas dengan penampilan Mrs. Baylock. Dia akhirnya diterima sebagai pengasuh baru. Keesokan harinya, keluarga Robert pergi ke gereja untuk berdoa. Tapi sesuatu yang aneh terjadi lagi. Damin menjadi sangat aneh. Awalnya, keluarga pergi ke gereja untuk berdoa. Tetapi ketika semakin dekat dengan gereja, ekspresi Damin semakin aneh. Tiba-tiba dia menjadi sangat kasar. Dia mencakar ibunya. Akhirnya, Damin dihentikan oleh Robert karena kening Catherine luka. Jadi mereka harus kembali ke rumah. Malam harinya, Catherine mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya dia melihat anaknya memakai topeng aneh. Setelah itu, Catherine mengikuti organisasi sekolah. Mereka pergi ke kebun binatang. Catherine tahu tidak ada yang mau bermain dengan Damin. Bahkan hewan pun melihat Damin menjadi sangat takut, bahkan menjadi tidak terkendali, dan ingin memecahkan kaca juga menyerangnya. Para pengunjung melarikan diri. Setelah itu Catherine menyarankan untuk membawa Damin ke dokter. Lagi pula, Damin tidak pernah sakit sejak dia lahir. Tapi Robert tidak setuju. Dia takut istrinya akan tahu Damin bukan anak mereka sendiri. Di malam hari, Robert pergi mengunjungi putranya yang sedang tidur. Tapi menemukan seekor anjing hitam di dalam kamar. Anjing itu menyeringai padanya. Untungnya, pengasuh Mrs. Baylock ada di sini. Dan anjing hitam itu menjadi tenang. Mrs. Baylock menjelaskan bahwa dia diajak pulang oleh Damin. Dan Damin sangat menyukainya. Robert sangat marah. Dia ingin seseorang membawa anjing itu pergi. Dan sisi lainnya, saat Romo diusir, dia difoto oleh seorang reporter. Saat dia memfotonya, dia menemukan seberkas cahaya di kepala Romo. Jadi dia mencari Romo itu lagi dan mengambil beberapa foto Romo lagi. Saat melihat hasil cucian foto, di foto, Romo itu ditembus oleh sinar cahaya. Keesokan harinya, Romo itu mengajak Robert keluar lagi dan berkata padanya dengan sungguh-sungguh, Damin adalah inkarnasi iblis. Sekarang istrinya Catherine hamil, dan hal ini akan sangat berbahaya. Jadi harus segera diakhiri. Tapi Robert masih tidak percaya dan meminta Romo untuk menjauh dari keluarga mereka. Dan kecelakaan itu benar-benar terjadi. Catherine yang lagi menyirami bunga tidak sengaja tertabrak Damin yang mengendarai skuter. Kemudian kursinya bergoyang dan Catherine terjatuh ke lantai bawah. Setelah itu, Robert bergegas ke rumah sakit. Untungnya Catherine selamat, tapi tidak dengan anak yang dikandungnya. Hal ini membuat Robert mulai mempercayai kata-kata Romo. Tetapi dia menemukan bahwa Romo itu meninggal dengan aneh. Ternyata setelah Robert pergi hari itu, Romo mendengar ada bayi menangis. Dia menjadi panik. Dia mengetahui bahwa iblis akan membalas.
Dia segera menuju ke gereja, tapi pintunya terkunci. Pada saat ini, sambaran petir menghantam pagar di atas. Pilar besi yang rusak jatuh lurus ke bawah, dan tubuh Romo Brennan tertusuk besi, akhirnya meninggal. Pada saat ini, reporter menemukan Robert. Dia mengatakan kepadanya tentang foto itu. Foto yang diambil oleh reporter ini. Di foto pengasuh, dia memiliki bayangan tali di lehernya. Dan pengasuh itu benar-benar memakai tali dan bunuh diri. Dan di foto Romo, dia ditembus oleh seberkas cahaya. Akibatnya, Romo itu benar-benar ditembus oleh pilar besi. Dan ada simbol 666 di mayat Romo. Mereka kemudian menyelidiki rumah Romo. Ditemukan bahwa ada banyak sobekan halaman Alkitab. Kemudian mereka melihat buku harian Romo. Pada tanggal 6 Juni 5 tahun yang lalu, sebuah komet di langit turun ke bumi. Paus segera memanggil majelis agama. Pada saat yang sama, Damien juga lahir. Ini membingungkan Robert. Apakah mungkin bahwa Damien benar-benar iblis? Kemudian reporter juga mengambil foto. Foto itu adalah foto reporter itu sendiri, yang juga ada seberkas cahaya di lehernya. Dia takut bahwa akan menjadi seperti Romo dan yang lainnya. Jadi mereka datang ke rumah sakit itu. Sayangnya tahun itu ada kebakaran. Jadi semua data telah terbakar. Di bawah bimbingan biarawati, mereka datang ke kuburan ibu kandung Damien. Ketika Robert membuka makam, menemukan bahwa ada tulang seperti serigala di dalamnya. Sepertinya ibu kandung Damien benar-benar serigala. Dan sisi lainnya, tentu makam di sampingnya adalah putra kandung Robert, yang telah menjadi tulang. Dan Robert melihatnya. Dia merasa anaknya telah disakiti oleh iblis. Jadi keduanya datang ke kota suci, mencari orang yang disebutkan oleh Romo. Dia mendapatkan pedang suci untuk putra iblis darinya. Dia juga diberitahu bahwa akan ada simbol 666 pada iblis, yang mungkin tersembunyi di rambut. Tapi Robert masih tidak bisa melakukannya. Dia membuang pedang suci itu. Tapi sang reporter tidak berpikir begitu. Untuk menyelamatkan dirinya, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Tapi saat ini, pekerja yang ada di atap tidak sengaja menjatuhkan palu. Dan palu itu mematahkan rangka besi. Hingga rangka besi itu jatuh. Dan reporter yang baru saja berdiri, dia meninggal terkena besi itu. Seberkas cahaya dalam foto itu terjadi. Seketika Robert kaget. Dan malam itu, Robert menerima kabar kematian istrinya. Ternyata Mrs. Baylock memanfaatkan waktu ini untuk mengunjungi dan menyuntikkan racun menyakiti Catherine. Sekarang Robert sepenuhnya mengerti. Dia kembali ke rumah. Dia memotong rambut Damien dengan gunting. Dia menemukan simbol 666. Pada saat ini, Mrs. Baylock menyerang dari belakang. Tapi bagaimanapun juga, Robert lahir di militer. Dia menendang Mrs. Baylock segera, kemudian memasukkan Damien ke dalam mobil. Tiba-tiba ada semburan kembang api, dan dia menabrak gerbang gereja. Polisi yang tidak tahu di pintu segera mengejarnya. Akhirnya datang ke gereja, tapi Robert masih tidak bisa untuk memulai. Tepat ketika dia ragu-ragu, sejumlah besar polisi bergegas ke tempat kejadian, menembak Robert sampai mati. Di akhir pemakaman Robert, Paus di sisi lain juga pergi. Sedangkan Damien, dia tetap berada di dunia. Film ini adalah The Omen, remake dari film dengan judul yang sama tahun 1976. Tidak bisa dikatakan sangat menakutkan, karena semua ulasan film yang saya lihat berkata, tidak seseram aslinya. Teman-teman yang tertarik juga bisa melihat versi aslinya. Sekian review film kali ini. Silahkan untuk like, share,